Artinya kita juga harus hati-hati, walaupun ramalan itu baik, menggambarkan Indonesia bisa menjadi emerging seven yang kemudian bersama-sama dengan negara emerging seven lain, kita akan lebih tinggi, bahkan kita akan masuk top 5 perekonomian dunia. Apa asumsinya? Apa prerequisite-nya? Nah, jangan sampai kemudian kita menjadi negara yang lari dari skenario itu. Nah, posisional Jawa Timur di dalam Indonesia, kita salah satu provinsi yang dianggap lokomotif, menyumbang seperenam perekonomian Indonesia. Kita perekonomian terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Ya. Dan di Jawa Timur ini, struktur perekonomiannya, sepertiga perekonomian kita ini manufaktur. Jadi kita industrialized province. Pertanian hanya menyumbang sekitar 10%. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh yang mungkin bagi kita semua sudah mengenalnya, yaitu Bapak Haji Emil Elestianto Dardak, Bachelor Business, MSc, PhD. Beliau terakhir menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024. Apa kabar Pak Emil? Baik, Pak. Ya, baik. Pak Emil menyelesaikan S1 di Universitas New South Wales di Australia, kemudian S2 dan S3 di Jepang, pernah bekerja di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, pernah menjadi Bupati Trenggalek, terakhir menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur. Nah, mungkin secara singkat, supaya lebih jelas, Pak Emil bisa bercerita karirnya sejak awal sampai saat ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Memang. Jadi pertama-tama sedikit ralat, University of Wales. Kalau New South Wales di Australia, kami yang di Inggris mirip-mirip memang University of Wales di United Kingdom. Ya, saya takut diprotes sama alumnus UNSW yang kebetulan berkuliah di UNSW, almarhum ayah saya justru. Beliau lulusan New South Wales. Ya. Nah, jadi kembali lagi ya, perjalanan saya mungkin memang saya tidak langsung nyemplung di politik praktis ya. Saya cukup panjang meniti karir di dunia, kita sering menyebutnya dunia profesional perkantoran ya, artinya non politik gitu. Saya berkarir di konsultan jasa keuangan di Bank Dunia atau di BUMN yang juga bergerak di sektor keuangan, financial sector. Dan saya mulai merintis itu sebenarnya nyambi-nyambi sambil kuliah dari tahun 2001, mulai kerja, mulai istilahnya setengah magang gitu ya di World Bank, kemudian dari situ sampai 2015 saya mengundurkan diri dari jabatan saya di BUMN Penjaminan Infrastruktur Indonesia, dan kemudian saya mengikuti pemilihan Bupati Trenggalek begitu. Jadi biasanya rata-rata kan yang maju pilkada itu background keluarganya juga nyambung biasanya, kadang-kadang apakah ayahnya atau kakaknya atau ibunya adalah seorang politisi gitu ya, apakah kader partai atau memang anggota dewan atau mantan bupati, mantan kepala daerah gitu ya.
Nah, saya justru enggak gitu ya. Jadi justru saya harus mengambil sebuah langkah besar untuk banting setir dari jalur yang saya tekuni, dan nggak mudah karena ada satu anggapan bahwa kalau sudah masuk di dunia politik itu sudah punya warna gitu ya, sudah punya image gitu yang dianggap tidak kompatibel dengan dunia profesional, tidak dianggap kompatibel dengan orang yang kerja kantoran gitu. Jadi jarang orang yang tadinya kemudian di politik kemudian akhirnya menjadi seorang profesional di perkantoran gitu ya. Itu jarang gitu, dan saya juga agak khawatir dengan resiko itu gitu. Kalau saya kemudian maju dan kemudian katakanlah untuk kembali lagi sulit gitu. Nah, cuman ya alhamdulillah Allah menakdirkan bahwa saya bisa diberi amanah sebagai Bupati Trenggalek periode waktu itu 2016 hingga harusnya 2021 gitu. Cuman di tahun 2019 saya harus memulai pengabdian saya sebagai wakil gubernur karena mendampingi Ibu Khofifah. Nah, Pak Amil, pengalaman menjadi bupati itu kan pengalaman apa ya, perpindahan pertama untuk menjadi politisi yang akhirnya berlanjut sama wakil gubernur. Nah, itu apa yang dirasakan dan apa kenangan kenangan catatan-catatan indah selama menjadi bupati itu? Iya, jadi kalau bicara sebagai bupati yang membedakan dengan pekerjaan saya sebelumnya, sebenarnya ada kesamaan dalam satu hal, bahwa pada saat saya maju bupati banyak yang kemudian lawan-lawan politik itu menyampaikan bahwa saya tidak paham pemerintahan. Ya, jadi ilmu yang saya miliki, pengalaman saya bawa dari Jakarta itu tidak akan applicable di Trenggalek gitu. Nah, tetapi saya menyampaikan bahwa pada saat saya berkarir di World Bank atau menjadi advisor infrastructure finance atau bahkan di penjaminan infrastruktur, kita juga harus paham sistem pemerintahan. Kita harus paham bagaimana mengimplementasikan sebuah kegiatan di dalam ekosistem yang mana pemerintah cukup dominan. Kalau kita ngomong infrastruktur kan pasti pemerintah dominan dong, ya. Investasi power plant, pembangkit listrik, jalan tol, investasi air bersih. Itu kita juga harus paham pemerintahan. Kita harus bisa berkomunikasi dengan pemerintahan. Nah, inilah sebabnya saya memahami siklus cara kerja pemerintah. Kita juga memberikan masukan, rekomendasi kepada pemerintah. Di situ ada kesamaan antara pekerjaan saya sebelumnya dengan setelah menjadi bupati. Bagaimana mengelola birokrasi. Yang membedakan itu adalah bagaimana kita juga menjadi pemimpin dari masyarakat. Kalau menjadi pemimpin birokrasi itu manajerial. Ya kan, kita memimpin orang yang memang dibayar untuk bekerja. Ya, memimpin birokrasi. Nah, tetapi yang membedakan stakeholder relations juga 11-12 lah gitu ya. Tapi yang membedakan menjadi seorang pemimpin daerah itu kita benar-benar punya rasa tanggung jawab terhadap kemaslahatan kehidupan dari setiap warga yang ada di wilayah kita. Jadi dan sektor yang kita urus menjadi lintas sektor. Kita bukan hanya bicara infrastruktur, kita juga bicara masalah sosial, masalah anak yang terlantar, masalah keluarga yang memiliki salah satu anggota rumah tangganya, anggota keluarganya punya masalah ODGJ dan kemudian dipasung, kita harus memikirkan. Itu masalah-masalah sosial seperti itu juga masalah yang harus kita pikirkan. Ya, pernikahan dini yang menyebabkan putus sekolah, ya, hingga masalah-masalah yang sifatnya juga penanganan bencana, ya, kemudian juga perekonomian rakyat, bagaimana menolong para pedagang pasar yang tercekik lehernya karena minjem uang ke rentenir. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian membuat ada dimensi yang sangat berbeda dari pekerjaan sebelumnya yang sebenarnya benang merahnya ada dengan pemerintahan dalam konsep mengelola birokrasi, mengelola program-program pembangunan, tapi juga bagaimana kita menjadi tumpuan bagi warga kita. Gitu. Nah, ini yang menjadi penting dan tentunya juga menjadi sasaran dari kemarahan warga juga. Mereka yang kemudian merasa kecewa, ya mereka akan meluapkan kecewaannya
sambat bahasa Jawanya, curhat ya di media sosial. Kita harus punya kesabaran dan ketelatenan untuk menghadapi semua itu. Pak Emil, walaupun relatif kecil di kabupaten, Pak Emil jadi orang pertama, jadi pimpinan puncak. Tapi kemudian pindah ke Jawa Timur, wilayahnya lebih luas, tetapi menjadi orang kedua yang kadang-kadang ini tidak mudah menempatkan ini. Bagaimana pengalaman Pak Emil? Ya kebetulan memang walaupun Trenggalek itu daerah yang dianggap misalnya kecil, tapi sebenarnya jumlah penduduknya mendekati 1 juta. Dan luas wilayahnya 2 kali wilayahnya Singapura. Jadi cukup ada, saya menyebutnya itu sebenarnya juga sebuah microcosm ya, sebuah miniatur dari kondisi Indonesia. Kita punya pesisir, kita punya pantai, kita punya pegunungan. Ya, saya tahu rasanya bencana longsor, bencana tanah gerak, banjir, kita tahu menanganinya. Kita punya pertanian, ada juga yang menambang galian C, ada perikanan. Jadi ada miniaturnya dan jumlah penduduk mendekati 1 juta gitu ya, cukup. Nah, tetapi nah pengalaman menjadi orang nomor satu di pemerintahan itu tentu sangat berharga. Bagaimana kemudian kita jadi tidak ada itu namanya autopilot sebenarnya gitu ya. Artinya memang kita sebagai pemimpin itu harus bisa memastikan birokrasi bergerak dengan baik. Nggak bisa kita diam ongkang-ongkang kaki. Nah, sehingga saya posisinya adalah sebagai driver, motivator gitu. Waktu saya masuk di Trenggalek, itu kita laporan keuangannya oleh BPK tidak mendapatkan WTP, wajar tanpa kerja. Dan hampir tidak ada satupun orang di pemerintahan yang optimis kita bisa WTP. Tetapi kemudian kami mengkombinasikan antara pengalaman mengelola lembaga keuangan dengan juga kemudian sebuah leadership di dalam pemerintahan kabupaten untuk memotivasi ya, dan juga komunikasi strategis dengan BPK untuk memahami apa yang menyebabkan tidak WTP. Dan alhamdulillah dalam kurang dari setahun kita bisa meraih wajar tanpa pengecualian. Dan itu penting karena anggaran banyak yang masuk ke dalam APBD kita karena syarat WTP sudah terpenuhi. Nah, apa yang ingin saya sampaikan tadi bahwa sebagai orang nomor satu itu memang kita harus bisa benar-benar mendrive gitu. Nah, bagaimana dengan menjadi orang nomor dua? Gitu. Ada yang bilang orang yang sudah biasa nomor satu ditaruh di nomor dua, gitu. Nah, saya agak beruntung gitu bahwa saya mendampingi sosok yang luar biasa. Ibu Khofifah ini adalah seorang tokoh yang lintas zaman ya. Di zaman Pak Harto pun beliau sudah legendaris karena menjadi legislator di DPR RI yang punya kemampuan keberanian berpidato anti mainstream, mengkritik kondisi rezim. Di era reformasi beliau ikut mengawal dan bahkan menjadi salah satu menteri dan pimpinan DPR. Dan kemudian di era milenial yang kita sebut era Pak Jokowi, beliau juga jadi menteri dan kemudian akhirnya menjadi gubernur. Nah, sehingga memang itu agak tentunya menjadi salah satu faktor yang mungkin menjelaskan kenapa sinergi kami jadi sangat baik begitu. Bagaimana kami kemudian merasa, tapi juga pengalaman saya di sebelum menjadi bupati itu dan cukup panjang pengalaman adalah bagaimana kemudian saya bukan ultimate decision maker, tapi saya bisa mewarnai proses decision making dengan analisa, membantu proses stakeholder relation untuk memudahkan tugas sang decision maker. Nah, inilah yang saya sebut memang menjadi sebuah peran dan bahkan saya bayangkan apabila Tuhan menakdirkan suatu saat saya yang kemudian kembali menjadi nomor satu misalnya, saya ingin punya nomor dua yang mainkan peran itu sebenarnya gitu ya. Artinya bagaimana kemudian ada hal-hal yang sebaiknya memang jangan langsung yang berhadapan itu di level gubernur misalnya atau di level siapapun lah number one. Tetapi orang nomor dua ini punya standing politik atau standing jabatan yang cukup tinggi untuk bisa kemudian masuk ke sana sini. Tetapi tidak kemudian kita langsung ngunci atau ngelok gitu ya, karena masih bisa dieskalasi ke level number one. Nah, ini adalah peran yang menurut saya sangat strategis, apalagi untuk daerah seperti Jawa Timur yang jumlah kabupaten kotanya terbanyak, penduduknya 40 juta, perekonomiannya bahkan 7% hampir dari seluruh Asia Tenggara. Nah, tentunya teamwork seperti ini sangat penting. Apapun langkah saya, kita menyadari bahwa hanya ada satu komandan, hanya ada satu panglima, yaitu gubernur.
dalam hal ini. Tetapi kami diberi ruang oleh Ibu Gubernur untuk kemudian bisa melakukan langkah-langkah yang insya Allah akan sinergis dan akan membuat proses decision making oleh Panglima menjadi lebih berkualitas, menjadi lebih matang, kira-kira gitu. Inilah yang kemudian membuat birokrasi juga nggak bingung. Pada saat saya ngomong, insya Allah tidak kontraproduktif dengan arahan Panglima. Karena ujungnya semua akan kembali kepada Panglima, kira-kira begitu kan, kembali kepada Gubernur. Jangan sampai begitu kita koordinasi dengan stakeholder, itu kemudian backfire. Nah, proses ke sini tentunya juga butuh belajar. Ada hal-hal di mana saya meminta feedback dari Ibu Gubernur, saya mempelajari bagaimana style beliau, apa yang beliau cocok, visi misi beliau bagaimana, sehingga langkah-langkah saya semakin hari semakin linear, semakin sinergis dengan yang memang menjadi prioritas dari beliau, kira-kira gitu. Pak Emil, dengan model kerjasama tim yang begitu bagus, menurut Pak Emil apa saja yang bisa dicapai selama bersama-sama menjadi wakil gubernur mendampingi Bu Khofifah? Ya, banyak tentunya. Bu Kofifa memberi ruang. Banyak yang berpikir, oh ruangnya Mas Emil itu mungkin lebih banyak di internasional, lebih banyak di ekonomi, keuangan gitu ya. Kemudian enggak, saya dikasih kesempatan untuk menghandle semua. Sosial kemasyarakatan, penanganan bencana, bahkan juga sospol ya, berkaitan dengan kondisi-kondisi pada saat COVID saya dikasih kesempatan oleh Ibu Gubernur juga untuk ikut berembuk bagaimana kita mencari titik temu dengan para pemuka lintas agama supaya pembatasan kegiatan ibadah ini tidak kemudian menyebabkan instabilitas sosial bagi masyarakat gitu. Nah, Ibu beri ruang dan sebaliknya walaupun saya katanya dianggap oh punya pengalaman internasional dan sebagainya, tetapi decision maker ultimate dan yang kemudian akan menilai iya tidaknya sesuatu tetap Bu Khofifah. Maka kalau kita bisa mengajak salah satu perguruan tinggi terbaik dunia dari London untuk masuk ke KEK, kawasan ekonomi khusus di Singosari di Malang, yaitu tetap finalnya adalah Ibu Khofifah. Tapi saya kemudian menyampaikan, Bu, ini seperti ini, gini gini gini. Kemudian beliau perkembangannya seperti ini, beliau kemudian melakukan penilaian, assessment dan beliau yang melakukan final push-nya, kira-kira begitu. Nah, sinergi-sinergi yang seperti inilah yang kemudian saya rasa memang banyak yang mengatakan juga anak-anak muda sekarang itu agak sulit katanya, apalagi Gen Z katanya, untuk berada dalam posisi yang tidak decision maker. Mereka nggak sabaran kalau sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan mereka gitu. Nah, kadang-kadang karena mereka merasa ini bukan kepentingan saya, ini yang saya yakini terbaik untuk semua orang, dan saya melakukan ini untuk juga kepentingan organisasi, untuk kepentingan bersama, bukan untuk senang-senangnya saya. Kok ditolak sih? Kok nggak diikutin sih? Nah, ini yang paling penting, gitu. Bahwa walaupun banyak hal-hal yang kemudian terakomodir, tidak sedikit juga hal-hal yang mana Ibu Khofifah mengambil keputusan yang berbeda dengan apa yang sudah saya olah. Dan saya yakini itu adalah keputusan terbaik yang beliau ambil begitu. Jadi, tapi saya mengatakan bahwa kemantapan beliau mengambil keputusan itu juga ada kontribusi dari apa yang kita olah. Jangan anggap apa yang kita kerjakan sia-sia. Justru mungkin semakin kita menyiapkan ini, ibu semakin mantap mengambil langkah lain. Tapi kalau kita itu tidak matang dalam menyiapkan yang opsi ini, mungkin opsi ini akan akan kurang matang jadinya diambil. Kira-kira begitu. Jadi, nah kita berharap bahwa pemuda-pemuda bangsa, apalagi kita bicara Indonesia Emas, ini kita harus teamwork. Jangan jadi individualistis gitu. Jangan kemudian sekarang pokoknya saya harus jadi number one, decision maker. Saya nggak bisa aktualisasi diri kalau dipengaruhi orang. Itu susah. Kita harus kembali kepada values kita bahwa kita bekerja bersama gitu. Dari dulu kan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing kan selalu begitu kan nilai. Tapi kayak masuk kuping kiri keluar kuping kanan kan gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita ingin ini betul-betul diamalkan gitu. Co-creation, collective work itu collective action tuh adalah power hari ini gitu. Dan ya saya berharap orang bilang, Mas Emil nggak pengen jadi number one loh. Saya merasa di number two aja Ibu Khofifah memberikan ruang untuk bergerak yang luar biasa.
Kami merasa apa yang kami lakukan bermanfaat. Tapi kan bisa lebih kalau di number one ya. Iya, tapi kenapa kita harus melihat bisa lebih? Saya bahkan kalau mau introspeksi di ruang yang sekarang, kalau saya bisa menggenjot lagi untuk bisa lebih banyak buah manfaat, lebih baik gitu kan. Nah, mari generasi muda bagus lah semangatnya, keberaniannya, confidence-nya, tapi jangan sampai kemudian eh, kesabaran untuk itu. Nah, kadang-kadang akhirnya ekstrim nih. Begitu dia nggak jadi decision maker, jadi pasif banget. Pasif itu artinya ya udahlah tunggu perintah aja gitu aja. Nah, kenapa? Nanti kalau saya proaktif, mental juga ide saya. Wah itu mental yang paling bahaya gitu loh. Kita harus terus punya satu keyakinan dan belajar. Kira-kira kemarin yang kurang apa ya? Kok yang ini nggak pas? Nah, mungkin ini yang ada di pandangan beliau. Jadi jangan nyalain lah dia memang kurang mau maju tuh konvensional. Makanya ide kita nggak masuk. Oh, jangan selalu itu namanya lokusnya eksternal. Harusnya lokusnya internal. Apa yang kemarin harusnya saya lakukan dengan lebih baik sehingga beliau lebih convince gitu. Atau ada nggak yang salah? Jadi jangan kemudian menyalahkan di luar gitu. Itu paling bahaya. Iya, Pak Emil, ini memang agak istimewa. Biasanya partner apa itu ya, kepala daerah dan wakil itu nggak begitu lama dan kalau berakhir masa baktinya itu kadang pisah sendiri-sendiri. Nah ini yang menarik, Ibu Kofifa sudah menyatakan firm mau maju lagi menjadi Gubernur Jawa Timur dan menginginkan masih berpasangan dengan Pak Emil. Nah, Pak Emil sendiri seperti apa? Ya, itu makanya yang saya sebut suatu kehormatan bahwa ibu merasa nyaman, artinya kami merasa dedikasi kami ini membuahkan sebuah hasil yang membahagiakan. Tentu tidak mungkin dalam mendampingi beliau saya lepas dari kekurangan. Tapi alhamdulillah terlepas dari kekurangan-kekurangan yang ada, beliau tetap merasa nyaman. Saya merasa menjalankan amanah dan loyalitas dan dedikasi dengan baik. Karena tugas saya adalah bagaimana membantu Bukoviva menjadi gubernur yang baik, gubernur yang mana. Itulah fungsi seorang wakil gubernur begitu. Dan saya melihat bahwa Bukoviva hari ini bukan saja atas penilaian pribadi saya, tapi juga secara publik memang banyak sekali yang memberikan apresiasi positif. Secara elektoral juga beliau punya elektabilitas yang sangat baik begitu. Sehingga tentunya saya merasa sangat antusias juga untuk bisa kembali berjuang berikhtiar bersama dengan Ibu Khofifah. Iya, ini luar biasa pendekatan yang dilakukan Pak Emil. Nah, terakhir pertanyaan saya begini, saya masih mengasumsikan bahwa Pak Emil ini tergantung kepada ini senior-senior ini membutuhkan di mana, memerlukan di mana. Ah, masih bisa di pusat, masih bisa juga di Jawa Timur misalnya. Nah, pertanyaan saya begini. Eh, apa menurut pandangan Mas Emil masalah-masalah mendesak serius yang perlu dikerjakan baik di tingkat nasional maupun kalau di Jawa Timur? Ya, saya harus pertama mengawali dengan tadi bahwa per hari ini tetap saya sangat sepenuh hati menjalankan amanah untuk mensukseskan pengantaran Ibu Gubernur menuju pendaftaran Pilgub dengan kombinasi Pak Emil. Nah, bahwa kemudian ditanya bagaimana sebenarnya konsep bangsa, kebetulan sekali Bapak judulnya menuju Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045, kalau banyak publikasi seperti PricewaterhouseCoopers, kemudian juga JICA, mulai menggambarkan visi dunia 2050. Nah, visi dunia 2050 ini melihat bahwa negara yang selama ini mendominasi G7, kita bicara Amerika, Jepang, kemudian Eropa, diantaranya, ini mulai bersanding dengan E7, Emerging Seven. Kita bicara BRICS dan juga Indonesia di dalamnya, di mana mungkin 2 dekade yang lalu GDP kita hanya separuh dari G7, E7 ini. Nah, kemudian E7 sekarang sudah on par dan diprediksi bahkan nanti E7 ini, Emerging Seven akan 2 kali lipat dari G7. Nah, pertanyaan terbesarnya adalah why? Kenapa? Kan gitu ya. Karena bahaya sekali kalau kita tidak bisa menjawab kenapa.
Selama ini orang selalu bilang Indonesia akan survive karena kita gemah ripah loh jinawi, karena kita punya semua yang kita miliki, kita punya apa yang kita butuhkan. Mari kita pause dulu ya. Kita masih menjadi negara net importer minyak, ya, net importer migas. Untuk memenuhi sapi bakalan kita untuk sapi perah, ini juga kita masih bergantung luar negeri. Tanpa menihilkan kerja baik dari pemerintah-pemerintah selama ini ya, untuk membuat kondisi swasembada pangan kita lebih baik gitu ya. Kemudian kita hobinya makan tempe, tapi kacang kerja kita itu justru banyak diimpor dari luar. Itu juga nggak bisa kalau nggak makan berambang bawang putih gitu ya, juga banyak mengandalkan dari luar. Artinya kita juga harus hati-hati, walaupun ramalan itu baik, menggambarkan Indonesia bisa menjadi emerging seven yang kemudian bersama-sama dengan negara emerging seven lain, kita akan lebih tinggi, bahkan kita akan masuk top 5 perekonomian dunia. Apa asumsinya? Apa prerequisite-nya? Nah, jangan sampai kemudian kita menjadi negara yang lari dari skenario itu. Nah, positioning Jawa Timur di dalam Indonesia, kita salah satu provinsi yang dianggap lokomotif, menyumbang 1/6 perekonomian Indonesia. Kita perekonomian terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Ya. Dan di Jawa Timur ini, struktur perekonomiannya, sepertiga perekonomian kita ini manufaktur. Jadi kita industrialized province. Pertanian hanya menyumbang sekitar 10%. Gitu. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian Jawa Timur ini sudah on the right track untuk 2050 Indonesia menjadi negara yang maju, menyaingi, menyelip negara-negara lain? Nah, kita harus hati-hati. Vietnam contohnya. Vietnam udah mulai kelihatan hebat nih sekarang, ya kan? Saya bicara dengan kawan kami, mantan ketua Tanfizia NU Jepang, beliau mempelajari productivity tenaga kerja di negara-negara Asia, termasuk hingga sampai ke India sana. Dia bilang yang hati-hati sama Vietnam. Kita sekarang udah lihat pariwisata di Vietnam, di Da Nang, Halong Bay, maju sekali, bagus sekali, berkembang. Orang pada pergi ke sana, gitu. Pabrik-pabrik pada buka di sana. Dia punya mobil VinFast dan lain sebagainya. Luar biasa, gitu. Ya, hiruk pikuk politik pun tidak bisa mengganggu kemajuan industrialisasi di Vietnam, gitu. Dan walaupun ekspor dia pun lebih besar daripada kita, padahal negara kita jauh lebih besar. Meskipun impornya juga besar. Artinya apa? Orang membuat pabrik di Vietnam bukan karena bahan bakunya ada di Vietnam, tapi karena di sana ada tenaga kerja yang mumpuni, infrastruktur yang memadai, kepastian hukum dan lain sebagainya, sehingga mereka senang untuk berproduksi di Vietnam. Nah, ini Jawa Timur ini kemudian sedang dalam proses transisi, Bapak. Karena kita juga sudah bergeser dari dulu misalnya sumber daya alam. Ya, dulu orang bikin pabrik gondorukem untuk gum rosin. Jadi karet getah dari pinus, mohon maaf, getah pinus diolah menjadi terpentin dan gondorukem. Nah, sekarang dan kadang-kadang kita juga bawa gondorukem dari luar pulau. Nah, sekarang luar pulau sudah mau punya pabrik sendiri dong. Sehingga nggak gampang bawa. Nah, kita coba satu step lagi di Trenggalek waktu itu ada pabrik yang namanya pabrik pengolahan gondorukem menjadi rosin ester. Satu step lagi. Nah, itu mungkin kemudian gondorukem yang dari luar dibawa ke Trenggalek, diolah menjadi rosin ester. Di situ kemudian bisa menjadi bahan untuk fluorescent paint, untuk cat yang bisa nyala ya, glowing in the dark gitu ya, untuk jalan misalnya dan lain sebagainya. Nah, inilah tantangan kita di Jawa Timur. Kita harus bergeser dari sumber daya alam, dari upah murah. Upah murah sekarang gaji di ring 1 udah mendekati 5 juta. Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan. Nah, tapi pabrik-pabrik yang padat karya mulai ada tempat baru nih. Mereka mulai masuk ke Nganjuk, ke Madiun, ke Ngawi, ya. Karena di sana upahnya masih bahkan separuh dari di sini. Loh, kalau gitu miskin dong mereka, enggak juga. Karena biaya hidup di sini juga masih sangat-sangat kompetitif. Nah, yang di wilayah Surabaya sekitarnya kita dorong kawasan industri seperti JIPE, Java Integrated Industrial Port Estate. Karena di sana infrastrukturnya world class, pelabuhan yang world class, layanan world class, dan di sana pabrik seperti smelter, kemudian juga dia kalau nggak salah ada copper foil dari Haliang misalnya berkembang di sana, sehingga ini capital intensive berkembang. Nah, ini tantangan bagi Jawa Timur sebagai manufacturing dan juga bagi Indonesia adalah tadi bagaimana menjadi kompetitif di dalam bidang infrastruktur,
ekosistem, dan human capital. Nah, kalau kita nggak bisa di sini, kalau kita masih stuck di natural resource curse, seperti apa yang disampaikan oleh Mas Gibran, Pak Prabowo di dalam debat, middle income trap, akan terkena middle income trap. Publikasi dari JICA menyebutkan ada kurang lebih 10 megatrend. Megatrend ini ada urbanisasi, kemudian digitalisasi, dan lain sebagainya lah. Salah satu lagi yang harus kita pikirkan adalah aging population, Pak Bambang. Ya, piramida penduduk akan berubah. Dulu kita tidak punya bonus demografi karena banyak anak-anak kecil dibanding yang bekerja. Nah, kedepannya kita juga tidak akan bonus demografi lagi di 2030-an. Hari ini kita masih bonus demografi, tapi nantinya enggak. Enggaknya bukan karena banyak anak kecil, Pak. Banyak orang lansia. Nah, ini menjadi tantangan bagaimana kita masuk ke aging population tadi. Nah, jadi menuju Indonesia Emas 2045, potensinya ada, tapi kita tidak boleh off track, tidak boleh side track. Makanya tadi hilirisasi di berbagai bidang, hilirisasi sumber daya alam, tujuannya memaksa kita menjadi teknologi owner. Kita bangun smelternya di sini sehingga value chain aglomerasi industri bertahan di dalam Indonesia. Kita ingin dorong juga di biofuel, sudah lumayan berhasil. Kita mulai maju di bidang biodiesel karena mandatori kita menerapkan B30 menuju B40 kan gitu. Mau nggak mau jadi bikin, Indonesia jadi belajar, jadi jago. Jadi memang harus dipaksa supaya kita benar-benar keluar dari zona nyaman. Bahwa apakah kemudian nanti ada kekurangan? Pasti ada kekurangan. Nah, kita nggak boleh mencibir kekurangan itu. Kalau kereta buatan dalam negeri ada kurang-kurangnya, ya diberi evaluasi, tapi jangan dicibir. Makanya mendingan bagusan luar negeri. Ngapain? Karena kita memang harus bisa. Inka harus bisa bikin gerbongnya, kita harus mulai bisa mengembangkan LRT sendiri, dan lain sebagainya. Jadi itu Bapak, saya rasa saya punya keyakinan Pak Prabowo Gibran melanjutkan kebijakan hilirisasi ya yang kemudian akan menjadi sebuah pemantik pemicu. Ditambah tadi juga pendekatan human capital, nutrisi, program makan siang ya di sekolah ini menjadi bagian dari memperkuat generasi penerus. Investasinya nggak akan langsung kerasa setahun 2 tahun Pak. Kalau kita ngasih makan anak SD kan, tapi ya kita memang harus punya long game. Kalau ngomong 2045, hari ini 2024, artinya yang hari ini belum lahir, tahun 2045 akan berusia 20 ini ya, 21 kan kira-kira gitu ya. Jadi 21 kan juga sudah matang tuh. Gitu. Baik, luar biasa, sayang sekali karena waktu. Mungkin lain kali bisa berbincang lagi. Sama-sama Pak Bambang, senang sekali. Tapi ya, terima kasih sekali Pak Haji Emil Elestianto Dardak, MSc PhD. Banyak sekali yang sudah bisa kita dapatkan, dan ini membantu kita memahami situasi, memahami konstelasi masa depan Indonesia, dan kearifan seorang generasi muda untuk memimpin di masa depan. Saya kira sekali lagi sukses, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi